Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Zainuddin sekeluarga, yang saya hormati ketua masjid, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat Masjid Muhammad Nur Syitah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Nah, malam ini kita membahas tentang uzur-uzur berjamaah dan salat Jumat. Artinya salat berjamaah itu sangat dianjurkan. Ulama mengemukakan ada 3 hukum. Ada yang mengatakan fardu ain, artinya tiap orang wajib berjamaah. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah, yang penting asal ada yang berjamaahnya. Misalnya di masjid ini ada berdua aja berjamaah, sekampungan selamat. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah itu artinya sunat yang sangat dianjurkan. Nah, jadi kalau bisa memang berjamaah, kalau bisa pakai tualah, karena dari segi pahala luar biasa. Misalnya kita sholat isya di masjid berjamaah 1 kali, pahalanya lebih afdal daripada orang sholat di rumah sendirian 27 kali lipat. Ayo, siapa yang wani sembahyang isya 27 kali adalah? Adakah? Ini ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Anggap aja 25, 4 kali 25 berapa? 4 ya, 4 rakaat kali 25 berapa? 100 ya kan? Adalah nawanis yang tahan 100 rakaat lah. Nah, makanya kalau bisa kita berjamaah. Nah, tapi dibolehkan kita ada banyak, artinya boleh aja tidak berjamaah karena ada uzur. Boleh atau tidak berjamaah dengan sebab uzur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nida
falam ya'ti fala salata lahu illa min ghairi udhrin. Barang siapa mendengar azan tetapi dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali lantaran uzur. Artinya apa? Bila ada azan datangi, kecuali ada uzur. Karena Nabi tidak pernah sholat tidak berjamaah, artinya tetap kita usahakan, kecuali kalau bisa ada uzur. Sholat Jumat sama juga. Apa itu uzur? Misalnya kita tidak bisa berjamaah karena hujan yang mengakibatkan pakaian basah, tidak ada payung lagi, basah. Kayak apa? Apalagi misalnya rumah jauh, bapayung berdua nyata basah, sorangan aja basah. Misalnya payung kadeda, ya sudah ada bapak, ada berjamaah. Tapi jangan berdoa mudahan hujan ya, soalnya ada masjid. Ya Pak. Apalagi ini Pak Jaila, kalau hujan deras dan membasahi. Ini boleh aja kan ada berjamaah kalau ada hujan yang mengakibatkan pakaian basah, karena tidak ada payung, tidak ada. Kalau kita di Indonesia ini masih penting hujan. Coba kalau kita lihat di Arab, di mana kalau hujan orang dengan badai-badainya. Yang kedua, uzur tidak ikut berjamaah sholat, misalnya adanya hembusan angin yang kuat di malam hari, kuat. Pak Jai waktu naik haji atau umrah, misalnya biar ke Sotoh, misalnya di Masjidil Haram, Sotoh itu paling atas. Itu orang Arab nyebut Sotoh itu di atas, ya kita tuh loteng atas. Ulun dulu pernah yang naik yang lantai paling atas tuh, di atas. Sembahyang isya berjamaah, buliknya ulun bakantut terus kan suangin. Mungkin Pak Jil, kalau Pak Jil di atas ya Pak. Jadi naiki tingkat pertama kayak ini, kedua kayak ini, di bawah kayak ini, naiki ke atas ya mah, oleh tingkat awal. Karena hembusan angin yang sangat kuat. Mun di wadah kita nih kadang bang betul, jarang ada yang hembusan itu yang istilahnya rok bibinian tuh kita buka saking kuatnya. Kopiah itu lempar, hembusan dingin mana di malam hari. Ini untuk sembahyang maghrib, isya, wabil khusus subuh. Yang ketiga lagi uzur tidak ikut berjamaah apa? Sangat lapar, haus, dan di hadapan ada makanan minuman pulang. Kalau makanannya ada itu lain kisah. Ini parut lapar, haus, di hadapan makanan pulang. Ada makanan, ayo dulu makan dulu. Makanya memang afdalnya kayak itu bang, bila ada makanan dulu. Kecuali ujar bini hendak makan kah? Makanannya belum ada lagi, azan dari ke masjid. Tapi ujar bini makanannya ada sudah. Orang ada azan, afdal makan dulu. Karena makanan ada di hadapan kita. Apalagi parut lapar. Jasar kawe ya Allah. Parut lapar, haus, lapar menggaduh ayam, menggaduh hintaluan hintaluan ayamnya lah. Ya Allah. Lapar, haus betul. Haus. Ini kayaknya sudah musim panas. Kalau lihat nih berapa hari ini panas benar. Ya Allah, haus. Yang keempat lagi, boleh tidak berjamaah kalau sangat panas atau sangat dingin. Sangat panas itu misalnya orang khawatir kalau dehidrasi. Kalau di wadah kita ini panasnya paling berapa? 32, 33, 34, 35. Kalau di Makkah itu bisa sampai 55 orang. 55 derajat. Kayak apa kita sih kalau 55 Pak Jai? Atau dingin.
Kayak di Eropa tuh, di daerah kutub tuh dingin mana? Dingin sampai minus. Kan ada AC itu berapa tuh? Paling tinggi berapa? 16 lah. Dulu waktu turun di Madinah itu 15, ya kan? Dingin pada AC. Nah itu boleh saja kalau terlalu panas pada hawa kita atau terlalu dingin pada hawa. Tapi untuk Indonesia ini daerahnya tropis, bisa aja lah. Yang kelima lagi. Nah ini ada juga kisahnya, bocornya atap pasar menuju jemaah, ada bisa bocor kayak Pak, ada awal lewat. Nah itu boleh aja. Yang keenam, gempa lagi. Ada kayak jemaah pas gempa kayak Pak. Ulun dahulu waktu di Jogja gempa kemudian sembahyang nih di halaman rumah menyewa. Jadi di samping rumah tuh nah, samping. Kadang di dalam kita, jadi sembahyang Pak Jaya suah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi bukaan. Suah juga di ruang tamu ya. Jadi pintu rumah itu berbuka. Nah jadi sembahyang di ruang tamu Allahu Akbar gitu. Kebetulan pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka pulang. Nah, ada kawan kita kayak ini. Misalnya ada gempa, ada kawan berjamaah, imamnya gitu bisa buka, jangankan imam Sarkawi nang ajan gitu, lari Sarkawi, ada urus ya Sarkawi. Nah. Atau yang ketujuh, kita uzur tidak bisa ikut berjamaah karena apa? Ada lumpur yang licin. Nah, lumpur. Kalau di wadah kita ini jarang apa adalah kalau di daerah rawa yang tanahnya tanah liat kah? Nah itu licin tuh, licin. Bayangkan, jangankan pian jalan kaki, naik motor aja ulun pernah naik motor pas habis hujan kayak yang dilewati ini tanah liat, berputar ban, apalagi jalan kaki. Nah, jalan kaki, misalnya ada lumpur licin lagi lumpur. Yang ke-8 lagi, uzur tidak ikut berjamaah itu karena banyaknya salju. Nah di daerah ini di daerah ini Eropa nih lagi musim dingin orang. Nah, salju banyak dari mana keluar. Kemudian lagi boleh tidak berjamaah uzur karena apa? Karena keracunan. Keracunan. Tapi ini keracunan lain, mabuk lain lah. Kenapa jangan sembahyang berjamaah? Belum tadi keracunan minum panadol 5 biji, itu lain keracunan. Ya itu dia hendak teler juga. Atau kenapa jangan sembahyang tadi belum aja. Minum Coca-Cola aja. Berjamur bodrik 4 biji, kalau mau. Itu lain keracunan, dia hendak memati hendak teler juga. Nah. Ke-10 uzur. Nah ini uniknya 10 uniknya. Apa uniknya? Imam kepanjangan melebihi yang dibolehkan. Nah makanya hati-hati jadi imam. Jangan sampai nanti dijadikan alasan kenapa pian kada ke masjid berjamaah imamnya kalawasan. Nah ya. Panjangan ya. Ojakai anu kodina lutut punya gentar ya lah, orang tua tuh kayak motor tua juga, olinya tuh sudah. Lihat besi motor tuh, nah. Motor itu bila sudah di atas 10 tahun, baiki ini ada lagi misalnya, baiki sama orang tua. Nah, makanya jangan sampai ini. Dulu pernah di zaman Nabi ada sahabat kepanjangan ibadah tuntung oleh nang makmum diketeknya. Laporkannya ke Nabi, ya Rasul, Fulan bin Fulan memukul ulun. Ya Nabi, kenapa kamu mukul? Ya Rasul,
dia sembahyang ngelawasan jadi imam. Nah, aja Nabi bujurinya. Tapi jangan di sini lah. Melihat imam kena panjang, nampilin udah boleh dong. Bakal lahir benar. Nah, lain. Kecuali lah boleh panjang itu, kecuali memang di masjid itu sudah sejak awal. Sejak awal tuh misalnya, di sini kita mengambil imamnya hafal Quran. Karena imam tuh kan dipesani bila sembahyang isya dan subuh panjangi pada biasa itu boleh. Memang sejak awal, ya terima kasih. Makanan ini kita. Artinya kayak gini kan? Artinya memang sejak awal di masjid itu sudah disiapkan imamnya. Kemudian dengan imam yang hafal Quran tadi, isya dan subuh agak panjang, boleh. Ada apa? Karena memang anunya kayak itu. Kayak ibadah kita dengan misalnya Islamik kah, Al-Ma'ruf kah, atau apa lagi Nurul Mukminin ya. Nah, kalau itu masjid raya memang imamnya rata-rata hafal Quran. Dan biasanya sembahyang isya dan subuh memang agak panjang, itu boleh. Ada apa? Nah, ada boleh. Sini bang, bang, sama aja. Panjang kan? Apa? Seperempat aja, sedikit itu bagus lagi. Karenanya Pak Jailah, imam-imam hafal Quran itu di situ saatnya. Mun kadang madrasah di situ di mana lagi? Nah, itu. Apalagi kayak bukannya hafal Quran. Orang-orang hafal Quran itu rata-rata setiap hari murajaahnya tuh 4 juz. Iyalah, siapa? Nama ikam siapa? Ahmad Zainuddin. Sama sensibel lah, sama. Dan bapak sekong sugi, sekong alim ya Allah. Artinya coba Ahmad Zainuddin hafal Quran kan sehari berapa juz murajaah? 4 kan rata-rata. Ketawa sarkawe ya. Ujungnya kayak itu. Jadi murajaahnya itu ya di situ boleh. Tapi ini yang memang kepanjangan melebihi yang dibolehkan. Kalau kita baca sejarah, biarlah kalau ngikuti cara Nabi, tidak ada yang panjang. Nabi itu memang kalau jadi imam pernah ulun menemukan ada istilah cerita ujar sahabat, aku nih terus jadi imam na Allah Akbar, aku nyembelih kambing. Nah, habis itu sembelih, kemudian masak, aku makan, habis aku makan, saya makan ke masjid, aku aja sahabat Nabi belum lagi rokok, bawa ke sini gulihkan makmum. Itu pernah habisnya itu ada. Atau misalnya di dunia sekolah, orang Allah itu boleh aja lawas-lawas ada bapak. Memang didikannya memang kayak itu. Intinya apa? Jangan sampai kita yang biasa di kampung nang standar lalu ada kepanjang-panjang, bermodel-model. Misalnya sembahyang maghrib imamnya baca Yasin, ya Allah, kayak apa? Rakaat kedua waqiah pulang. Nyata oleh makmum dicirinya cikale sana. Apalagi ini bulan puasa sudah tak masuk lah. Kita berdoa Allah lah, mudah-mudahan corona ini jauh lah sudah. Jauh lagi jangan lagi muncul, apalagi ini yang terbaru mamanya datang langsung semalam kan anaknya ini mamanya Omikron, mamanya langsung datang. Mudah-mudahan jangan lagi saja, nyaman kita beribadah berpuasa. Nah jadilah jangan kepanjangan saja, yang standar. Artinya jangan sampai ada anggapan orang karena bagian rumah di situ. Rumah dekat masjid, kenapa mencari masjid yang jauh? Kalawasan, nah ya. Dan kepanjangannya kayak ini kan, orang panjang itu bukan satu yang menilai semuaan. Kalau satu lain, dalam bahasa usul fikih itu namanya uruf atau
Kalau nggak uruf itu namanya adat. Coba lihat, playboy itu dikatakan playboy kalau berulang-ulang. Kalau sekali playboy lah. Dermawan dikatakan dermawan karena berulang-ulang ini. Sama ini. Kenapa dikatakan kepanjangan? Memang kayak itu gawiannya. Nah, kalau ini karena saya melihat jamaah pindah-pindah malam pertama Ramadan pindah banyak jamaah nih maghrib nih hantam yasin ayam tuh. Ayo bisa kita sentak. Ulun pernah dulu bulan puasa mendekati Idul Fitri waktu kuliah di Jogja mampir wadah paman di Sidoarjo. Nah, paman di rumah di sana. Jadi malamnya tarawih. Rupanya sidin mau undang imam mengimami di rumah tarawih. Wah, waktu rakaat pertama kesentak ulun Fatihah itu satu napas saja dalam hati cocok imam ini. Fatihah senapasan saja. Cuma ulun agak kaget kayaknya dia Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Yang kacau nih. Otak muncul sekalinya Allahu Akbar jarang ya. Rupanya ayat-ayat saja cuma mau olah kita nih apa kaget tersentak ya. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Kamu di sini marahi ketua mana? Karena yang ada dua belum Wallahu amin. Apa lagi? Ya masih kan sawang ala gitu. Cuma ketua tertawa di belakang. Kalau pindah ketua tertawa jadi uzur berjamaah lagi misalnya yang ke-11 uzur dikatakan uzur itu imam tidak mengerjakan sunat yang semestinya. Apa sunat yang semestinya? Sunat dalam sembahyang kali digawe imam kalau kolej mau parti karena bagaimana mau parti imamnya aja sembahyang bilang sunat kali digawinya misalnya membaca subhana rabbil a'la 3 kali ada bacanya mengangkat tangan pindah koler Allahu Akbar sami Allah ada angkat-angkat. Nah kan orang mencegih kan imam kayak itu aja. Apalagi nang bahaya tuh amun nang sunat masih penting amun nang wajib Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum orang assalamualaikum. Nah jadi boleh ini kenapa ada aku kada atau misalnya Ahmad Jainuddin kenapa itu ada awasnya maka imamnya perporan ini lalu sakawin main dong aja pokok nama kalau tumbuhannya di situ di ujung itu gampang pokok lah ya sama si aja nih Febri sama tiga kan gantungan ban sini baterai ya misalnya jadi mau kacau tahu jadi imam gini ya Allah. Misalnya lagi yang ke-12 lagi uzur boleh orang sakit yang kesulitan misalnya sakit benar misalnya demam atau kepalanya urut barangkali kepala kayak pecah. Nah itu ada apa? Artinya sakit memang sulit. Sakit itu misalnya kayak orang yang hendak kayak ke masjid, tapi kepala sakit benar daripada jatuh berjalan itu ada apa? Atau misalnya anak kayak ke masjid, tapi asam urat 18, kamu jalan. Atau anak kayak ke masjid tekanan 200 ya. Atau yang bikin kesulitan ini misalnya kayak orang impos tuh kayak pada sembahyang kayak pada berjamaah nah itu sulit tuh.
Kita yang sakit-sakit biasa nggak ada harapan enggak. Kalau kita melihat kayak di YouTube tuh ada sambung kita. Dulu ada tuan guru yang sidin bila impos dia pakai tua, tapi bila waktu berjamaah cabut sidin impos, tolak berjamaah dia. Karena bila sudah satu itu berjamaah, uyuh pulang, cocok pulang. Ya bayangkan. Wah ini impos dan nyaman pakai air bahari. Kalau bahari jarum. Wah ini anu aja ini apa? Ya plastik aja. Sekali bisa bebas lah. Jangan nih kan. Ada hawa, ada asam akan kan. Hah? Coba. Jika mah anu aja makan ayam nih. Coba. Yang ke-13 misalnya bisa tidak ikut berjamaah siapa? Perawat yang diperlukan, ada orang jadi perawat. Ya. Mau seorang garing ya. Ayo. Allahu Akbar di perawat izin sembahyang dulu, mati orang itu dulu. Apalagi beban COVID nih, kalau mau seorang itu boleh apa? Nah, boleh. Kan perawat itu diperlukan orang atau misalnya kayak bidan sudah pembukaan 5 dah. Bidan mana? Mendorong azan di bidan izin aku bayar. Apa? Bisa bermamai sargawi. Apa ini ya? Nah itu boleh. Memang gawiannya. Atau dokter yang memang dicari orang kayak apa? Dan memang harus saat itu juga operasi jam 11 imbah membalah jam 12 aja di dokter izin dulu mana mau lanjutkan aja ada dokter. Nah, boleh. Yang ke-14 lagi uzur tidak ikut berjamaah apa? Menemani orang dekat yang hampir meninggal dunia. Orang sakaratul maut azan berkumandangkan jangan ditinggalkan ini. Kita temani kalau bisa kita talqinkan la ilaha illallah. Jangan tinggalkan. Karena tinggalkan pas mati bermamai kita. Kecuali kalau bakawan normal di Israel ajuhna apa? Bakawan orang Israel. Nah, ujar si Sarkawi Israel, aku sembahyang dulu, aku ajan dulu kan. Tungguin kena. Aku udah tunggu sembahyang. Nah, itu kalau Sarkawi bakawan orang Israel. Nah itu. Siapa tahu mengawani orang yang sakit ini orang saat mau tupian sakit. Nah, di ujung-ujungnya sudah tungguin kita. Nah, ke-15 lagi boleh jadi ikut berjamaah salat berjamaah takut atas keselamatan diri atau hartanya. Nah ini boleh. Jangankan berjamaah Jumat kan boleh ada apa ya Allah. Ada berjamaah ada masjid. Perampok di jalan rela atau kayak kenapa ada ke masjid singa bakal liaran kayak apa wanita itu namanya keselamatan diri atau harganya kenapa kita boleh ini kisah zaman dahulu banget karena di Makkah Madinah tuh banyak binatang melata ini berjalan atau banyak perampok. Nah itu kalau ini asalnya sekali lagi lah jarang sudah zamannya jarang sudah. Yang ke-16 orang yang menunggu orang yang berhutang untuk membuktikan kefakirannya buju-buju fakir kayaknya ada lah tungguin atau boleh menunggu orang berhutang untuk misalnya berhutang aja ya bujurkan ada kan orang ada berduit. Nah, menwah ini jarang bang. Sebenarnya munfakir itu jarang ada yang banyak itu miskin. Miskin itu artinya gaji di bawah standar misalnya Samarinda berapa gaji berapa 3 juta gaji 2 juta berarti di bawah. Nah itu tapi nya hitung kepala bang ada sorangan aja kayak Jainuddin sorangan ada hawa baru bertanggungan lagi ya
Sudah kawin kan? Doakan mudah-mudahan 2022 ini nak kawin. Berdua nih kawin berdua nih. Jangan sampai kan nggak ada kawin, saat kawin kurang berarti anak bininya. Doakan. Mudah-mudahan lah yang apa ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-17, uzur ketika tidak ikut sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kenapa? Menunggu untuk mendapatkan maaf. Kayak apa nih? Tungguin juga. Maaflah ya. Kayaknya tungguin apa aja. Jam berapa? Jam 12 tungguin. Ini andai kata ada orang berikan maaf berjangka itu kan. Tungguin aja. Yang ke-18 lagi, menahan hadas dengan waktu yang masih panjang. Boleh. Uzur namanya. Uzur. Artinya kayak apa nih? Kalau maka buang hadas ini kada bisa cepat kada bisa. Ini ada biar manusia tuh yang bila di WC awas benar kada tuh sampai tuntung. Yang awak-awak itu titis terakhir nyampe besoknya. Ada juga yang cepat, ada juga ini andai kata apa namanya berjamaah tapi kok sakit di WC lagi kan awas atau boleh apa. Yang ke-19, kehilangan pakaian yang pantas seperti kehilangan sorban bagi orang yang terbiasa banyak boleh kita. Kenapa ada pakaian gede ya Pak? Atau orang biasa bersorban mana bilang sorbannya misalnya kalau kita itu kan yang penting ada pakaiannya sudah ada, yang penting menutup aurat. Ke-20, ketiduran karena sangat ngantuk. Misalnya lah ngantuk banget kayak apa? Ngantuk lah. Kalau jemaah yang ngantuk, ini orang ngantuk tuh ada bisa diapa-apain ya? Ada hawa diganti dengan yang lain. Bah, orang naik mobil aja minum antimo kayak apa? Atau orang karena alergi minum obat ngantuk lah. Atau memang pekerjaannya melelahkan. Malam tadi berkata, misalnya, kadang kalau dia apa-apain. Ini kalau orang ngantuk luar biasa, kalau dia apa-apain. Ayah sudah di ini udah mau. Lain memang bersengaja ada mengantuk tuh lain. Ini memang mengantuk luar biasa. 21, tertinggal rombongan perjalanan, tertinggal boleh. Kalau orang berjalan rombongan tertinggal, ini ada wajib berangkat sorangan. Kemudian lagi memakai sesuatu yang sangat berbau, dan kesulitan menghilangkan kadar hawa bau bajunya. Apa? Karena orang di samping bermasalah lawan kita, bau benar misalnya. Kemudian kehilangan kendaraan yang pantas baginya, hilang kendaraan kayak apa? Tidak. Atau kegemukan lawan orangnya. Kalau berapa 200-300 kilo tuh aja Pak. Bisa melihat orang semua orang Jepang lah. Ada yang kuat banget ada dulu tetangga belum berapa umurnya 5 tahun kan 5 tahun 6 tahun kan 60 70 lama banget kan kemudian lagi sibuk ngurus jenazah ya Bapak jenazahnya nak keringat ini kan kita mulai pagi ya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, lalu kada ikuti jamaah, ada apa? Karena menyelesaikan urusan ini. Boleh itu dikatakan uzur juga. Yang ke-26, ada orang yang mengganggunya di jalan. Nah, di jalan. Siapa mengganggu? Yang ke-27 itu Ahmad Jainuddin nenon Febri ngena. Malam pengantin pada salat maghrib dan isya. Ini sama nonton perayaan tahasud, lambat tuh diri. Ya.
Kan dulu itu saya kawin. Ya. Ya biasanya malam pengantin itu malam pertama mestinya kan kalau kami di Banjar kan bacakan sampai jam 3-an lah, jam 4 lah. Tuntung dah. Maghrib nya ke masjid kan nya ada juga lah. Sudah hendak maghrib masuk ke kamar tuh kada keluar lagi. Ada juga nah. Ya bahasa kami lang-lang udah. Nah, hendak dikatok kamar ngalih juga. Mulai habis mandi jam 5:30 kada keluar lagi bunyinya kada ada. Nah, berjamaah ngalih jadi dikatok ya kan. Nah, siapa tahu saya kawin dulu kayak itu. Tapi ini zamannya Februari lagi nih. Ingat pengantin itu dalam kitab dikatakan malam pertama itu perasaan sebentar. Makanya ada syair ya lail tul, wahai malam panjangkanlah. Padahal malam itu udah mulai berhari sampai 12 jam. Cuma perasaan pengantin sebentar. Jadi kemudian sekali. Majlis kawin subuh dah. Belum apa-apa lagi. Seronda aja belum. Ini biasanya itu malam pengantin itu sebentar betul perasaan. Padahal jamnya sama aja. Nah. Tapi ini jangan bikin alasan kan? Kalau ini jangan alasan aja Febri dadah apa? Ada jangan lihat serkawi imam niatan mah lalu bisa. Ini sengaja itu. Yang bagus itu sembahyang aja, nggak apa-apa, biasalah kayak orang. Ini andai kata dan ujungnya dimaklumi aja. Kemudian 28 berusaha mengembalikan sesuatu yang sangat diharapkan kembali. Nah, misalnya apa? Mengembalikan itu ada waktu, kan memakan waktu nih. Nah, misalnya kita apakah mengembalikan orang atau apakah waktu ini aja? Cuma orang perlu. Misalnya serkawi, duitnya tak pakai, dagingnya anak memakai. Perlu bila kita kada datang, kada bisa lupa beresnya. Nah, iya bapak lah, tanyakan dulu serkawi. Walaupun tadi anak ibu jemaah, cuma kadang serkawi. Nah, kalau kada diunjuk, mungkin kita dikembalikan, kada awal lupa beresnya. Nah, atau makanan membawa atau mengembalikan sesuatu yang didapat kembali apa? Didapatkan kembali. 29 orang buta yang tidak mendapatkan penuntunnya. Orang buta, bayangkan. Ini ada dalam dulu hadis Nabi ada seorang laki-laki buta menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntun ke masjid. Maka beliau bagi keringanan padanya. Ketika ia berpaling pulang, beliau memanggilnya kepada, apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu datanglah. Ayo bacaan. Ini kisahnya dulu itu. Jadi Nabi itu sangat menganjurkan untuk berjamaah. Orang buta aja disuruh datang. Kita nangkan oleh. Jangan nyenudin mentang-mentang jadi imam masjid saya. Jadi kada imam pada masjid. Nah, siapakah datangnya aja? Yang ke-30 boleh aja bacaan imam yang cepat dan lambatnya bacaan makmum. Ada imam. Misalnya bacaan makmum kan bacaan imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan imam. Makmum tapi biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Itu kan orang jemaah deh. Sakit kepala itu. Meskipun sebenarnya makmum nang mengikuti imam ya lah. Lawan kita ada kaum membahas itu dia ada orang kayak itu ada bisa ya. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah. Oma Jainuddin mau banar nih.
Kan mesti ada kayak itu ada. Nah, mestinya inya menyesuaikan dengan imam, itu yang penting. Jangan membawa irama seorang. Bila kita sudah ikut imam, ikuti imam. Jangan bawa gaya seorang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kisah uzur ketiga. Silakan. Belum waktu satu makan. Anu heng anu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini ada apa luar sedikit. Oh ya, tidak apa-apa. Saja mau tanya ini masalah sholat sendirian di musola. Kayak apa ya? Sholat Fitri sendirian di musola, tidak ada orang. Ya apa-apa, boleh aja. Sholat sendirian boleh. Niatnya sama seperti biasa. Sholat artinya usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kerjakan sendiri, tidak apa-apa. Boleh, kan hukumnya sunat aja. Nama artinya hukumnya sunat dan disunatkan berjamaah. Sunatnya berjamaah. Kalau memang jamaahnya ada, kalau nya ada, gawe seorang sendiri. Nah, boleh. Mungkin khutbahnya yang ada enak. Bingung pian bawa khutbah sorangan, alhamdulillah ya. Jamaahnya ada. Boleh aja enggak apa-apa. Cuma dia dalam kitab itu sholat ada sholat yang disunatkan berjamaah. Misalnya Idul Fitri sunat berjamaah, Idul Adha sunat berjamaah, Tarawih sunat berjamaah walaupun boleh sorangan. Witir pada bulan Ramadan itu sunat berjamaah. Sholat apa lagi? Gerhana sunat berjamaah. Istisqa sunat berjamaah. Boleh kerjaan sendiri? Boleh, tidak apa-apa. Cuma afdalnya kayak sembahyang Idul Fitri tadi, afdal berjamaah. Kawin ada. Dan ada sekali. Nah ini tadi kan kita tentang uzur-uzur. Intinya pembahasan kita yang panjang lebar ini adalah Rasulullah menginginkan kita, artinya untuk memperhatikan kalau bisa berjamaah sembahyang itu aja. Kalau bisa sholat itu berjamaah aja. Kalau bisa jangan dibiasakan sembahyang sendiri. Misalnya kalau bisanya di kantor zuhur asar silakan, atau bisanya maghrib isya silakan, atau subuh aja silakan. Afdalnya kalimat limanya. Tapi mulai yang paling dulu. Yang paling mudah yang mana? Berjamaah. Jangan dikira zuhur itu mudah. Banyaknya kan bisa berjamaah zuhur. Ya, jangan dikira maghrib itu mudah. Banyak yang kada bisa. Yang ada bisa. Makanya sholat yang paling hebat itu memang berjamaah subuh aja, Pak. Karena subuh itu penumpangnya tetap ini. Kalau zuhur, asar, maka bisa penumpangnya berganti-ganti. Lihat aja biar. Kalau subuh itu aja. Mesti itu aja. Nah, jadi ini yang kita bahas ini, kalau bisa berjamaah banyak, kalau bisa. Karena pahalanya itu besar. Kenapa selama ini kita tidak begitu memperhatikan atau kurang memperhatikan? Karena pahalanya kita kadang melihat kita aja. Coba kalau dilihatkan pahala kayak apa kita? Andai kata lah di masjid itu ada saf pertama 100.000, saf kedua 50, saf ketiga 20, mesti berebut di saf pertama. Kenapa? Melihat, ya Pak.
Kayak pian kan pegawai di kantor, dapat SPPT ujian pimpinan besok berangkat naik pesawat jam 6. Dia nelfon tolak mulai sini jam 1. Tolak wani berganti kada guring karena dia tahu SPPT ada anggarannya. Wah, nah apa nih? Itu karena melihat angkanya. Angka. Laki-laki berani ngasih mahar banyak. Ujar Jainuddin berapa maharnya? 50. Jainuddin duit 30 aja 20 orang. Beraninya karena melihat barangnya dilihat. Jadi Jainuddin ini hafal Quran juga, orang baik, akhlaknya baik, kata baik-baik. Mati-matian kalau mati-mati mendapat karena melihat gitu. Sedangkan pahala kada lihat. Itu masalahnya. Coba kalau pahala itu dilihatkan kayak apa? Kalau contohkan aja nah paling sederhana. Orang hendak kawin itu padahal dilamar satu aja mati-matian kita mendapatkannya. Kenapa kita ada berjuang untuk mendapatkan dalam surga yang jumlahnya 12.100? Ya kan? Apa Jainuddin? Ikam di dunia mikir satu aja telek mikirkan. Ya, kawin kada. Satu. Itu aja pusing. Kenapa kita tidak memikirkan yang 12.100 dalam surga? Ya kan? Wah, luar biasa. Artinya dua-duanya. Nah, jadi salah satu cara supaya mendapatkan pahala banyak saja berjamaah. Itu paling gampang sudah. Ya Pak, paling gampang sudah. Coba ya kan, sakawin sembahyang di rumah subuh 2 rakaat, Zainuddin 2 rakaat, tapi pahalanya sama dengan sarkawi sembahyang subuh 25 kali subuh. Hakon mana? Hakon berjamaah. Nah, tapi kamu kalah kalau sarkawi. Segi mana? Segi sembahyang, segi ibadah. Sarkawi sembahyang sunat 2 rakaat saja. Kamu 70 rakaat, ganalnya pahala. Ganalnya begini. Ini kan mana sirah adalah ada bapaknya aja mudah-mudahan saja ya Allah. Nya jodoh tadi dibilangin susah, mudah, dibilangin mudah, susah. Yang penting berdoa aja. Nah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan berikan jodoh yang terbaik. Nah, berikan jodoh ya Allah. Tapi jangan berebut berdua lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna warzuqna fahma. Allahumma ikhlas fi talabil ilmi wa qina syarri rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.